Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tammi bil khair, amma ba'du. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi pada Ramadan yang penuh berkah ini. Maka marilah kita berikan yang terbaik pada hari-hari Ramadan ini sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan happy ending, dengan husnul khotimah. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak menjadi orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala? Ternyata parameter ukuran kecerdasan menurut Allah dengan menurut manusia itu sangatlah jauh berbeda. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut manusia yang disebut dengan orang cerdas itu mungkin yang punya banyak gelar. Ada profesor, doktor, ada yang bergelar S2, S1 dan seterusnya. Tetapi bagaimana ukuran cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala? Mari kita melihat di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas menurut Allah dalam surat Ali Imran 190 sampai 191 ternyata ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dia yang banyak mengingat Allah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. 3 keadaan itu adalah gerak laku kita 24 jam. Kalau tidak berdiri, duduk, atau berbaring. Itulah keadaan kita sebagai manusia. Dan orang cerdas dalam 3 keadaan itu adalah dia selalu terus-menerus untuk berzikir kepada Allah. Seolah-olah tidak berhenti. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh teladan kita, pemimpin kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah itu tidak pernah bibirnya kering dari berzikir kepada Allah. Selalu beliau berzikir kepada Allah. Selalu mengagungkan Allah. Selalu mensucikan Allah. Dan itulah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku dan aku akan ingat kepadaku. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ingkar. Itu tanda pertama. Adapun tanda yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia banyak memikirkan bagaimana hebatnya penciptaan Allah di langit dan di bumi ini. Kok bisa ya terjadi seperti ini? Kok bisa ya Allah itu membuat corona? Kok bisa Allah membuat hujan? Kok bisa membuat Gunung Semeru maupun tsunami itu terjadi? Bagaimana itu? Gimana caranya? Menurunkan hujan yang begitu banyaknya, merata. Ada yang dibuat banjir, ada juga yang tidak dibuat banjir. Dan juga kejadian-kejadian alam, baik besar maupun kecil. Maka orang cerdas
itu selalu berusaha untuk memikirkan betapa hebatnya Allah dalam menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun di kolong langit ini. Maka sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, saya mengajak kepada teman-teman untuk dalam keadaan apapun banyak-banyak berzikir pada Allah. Sedang naik motor, jangan diam saja, jangan hanya fokus di jalan, tapi banyak-banyaklah berzikir. Waktu lampu merah, jangan hanya diam saja, jangan hanya melamun, tapi banyak-banyaklah berzikir. Silahkan baca tasbih, tahmid, sholawat, membaca istighfar. Masih ingatkah teman-teman ketika kejadian beberapa waktu yang lalu, yaitu di lampu merah di sebuah daerah di Balikpapan, pagi hari Jumat, ya, kemudian ada truk tonton yang remnya blong dan akhirnya menabrak para pengendara yang ada di situ. Dan di antara mereka pasti ada yang senang berzikir, dan di antara mereka ada yang tidak suka berzikir. Maka beruntunglah orang-orang yang berzikir. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah berzikir agar kalian beruntung. Jadi orang yang banyak berzikir itu adalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah sebagaimana perumpamaan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Jadi orang yang hidup, orang yang merasa dirinya hidup, dia harus banyak berzikir kepada Allah. Sementara orang yang mati, dia malas berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari orang cerdas dalam surat Ali Imran 191, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia banyak berdoa. Dan doanya adalah Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, hebat Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Kenapa ada doa yang ditutup dengan jagalah api dari neraka? Karena bisa jadi dengan kejadian yang bermacam-macam kita mungkin suudzon pada Allah. Kita mungkin menganggap Allah itu jahat, Allah itu zalim. Padahal tidak ada kejahatan, tidak ada kezaliman. Karena semua yang dilakukan oleh Allah adalah Rahman dan Rahimnya, pengasih dan penyayangnya Allah SWT. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.